KJMU tahap 2 tahun 2021. Baik, pertama di bagian tujuan, untuk KJMU sendiri memiliki 4 tujuan. Yang pertama, meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta, bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Lalu yang kedua, memberi bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada calon atau mahasiswa yang memenuhi kriteria, lalu meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Persyaratan umum untuk KJMU ini di sini ada 3. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menerima bantuan atau beasiswa pendidikan apapun yang bersumber dari APBD ataupun APBN. Lalu kita masuk ke persyaratan khusus. Untuk calon mahasiswa sendiri harus yang lulusnya itu paling lama 3 tahun sebelumnya. Jadi contohnya kalau untuk saat ini pendataan di tahun 2021, maka bisa daftar itu mulai tahun 2019, 2020 dan juga 2018, 2019. Kemudian untuk persyaratan berikutnya, yaitu sudah ditetapkan bahwa dia diterima di PTN di bawah naungan Kemendikbudristek dan ataupun naungan Kemenak di seluruh Indonesia. Lalu juga sudah dinyatakan diterima di PTS yang ada di DKI Jakarta yang institusi ataupun prodinya terakreditasi unggul atau terakreditasi A. Lalu untuk mahasiswa sendiri, di sini seperti tadi yang sempat disinggung oleh Bapak Kepala UPT, ada sedikit perubahan, yaitu merupakan lulusan dari pendidikan menengah paling lama 3 tahun sebelumnya yang ada di DKI Jakarta. Kemudian pengajuan paling lama pada semester 4, sebelumnya maksimal pada semester 2, tapi mengalami perubahan menjadi pada semester 4. Kemudian sudah dinyatakan diterima juga di PTN ataupun PTS. Untuk PTN-nya di cover di seluruh Indonesia yang berada di bawah naungan Kemendikbud dan juga Kemenak. Kemudian untuk PTS-nya sendiri harus terakreditasi A atau unggul, baik institusi dan prodinya. Untuk PTS khusus yang ada di DKI Jakarta. Berikut ada 14 daftar PTS di DKI Jakarta yang memenuhi syarat untuk mendaftar KJMU, mulai dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara sampai dengan Universitas Trisakti. Nah, tidak semua prodi yang ada pada kampus-kampus berikut diakomodir oleh KJMU karena tidak semua prodinya terakreditasi A. Untuk daftar prodi yang terakreditasi A ataupun unggul dapat dicek pada website KJP Plus atau menggunakan link pada halaman berikut. Selanjutnya untuk sumber data KJMU sendiri ada 3. Yang pertama merupakan data DTKS atau DTKS daerah dari Pusdatin Jamsos. Kemudian ada juga data dari anak panti sosial bina remaja, ini juga dari Dinas Sosial. Kemudian ada juga penerima existing, jadi penerima lanjutan KJMU. Untuk besaran dana KJMU sendiri per semester ada 9 juta. Ini bisa digunakan untuk biaya penyelenggaraan pendidikan ataupun biaya pendukung personal lainnya. Jadi selain bisa digunakan untuk membayar dana UKT, bagi yang kuliahnya di luar DKI bisa juga untuk bayar kosan, seperti itu. Berikutnya di sini untuk kewajiban mahasiswa penerima KJMU sendiri tidak saya bahas lebih lanjut karena kurang lebih sama dengan yang sebelum-sebelumnya.